Sejago apapun kita, baik dalam programming atau bidang apapun, baru akan ada manfaat positifnya buat orang lain kalau kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya nggak? Karena itu penting banget gimana caranya kita jadi produktif alias mampu menghasilkan karya dengan kualitas ataupun kuantitas tinggi. Salah satu kunci yang saya temukan sangat-sangat membantu untuk mencapai ini adalah yang namanya deep work. Kalau di Indonesia kan artinya kerja mendalam. Ya, itu artinya aktivitas bekerja dengan fokus yang sangat-sangat tinggi dan tugas yang cukup menantang dalam waktu yang cukup panjang. Apa maksudnya? Pernah nggak teman-teman kerjanya lumayan berat dan menantang, tapi bisa kerjakan terus tanpa gangguan, sampai-sampai waktu berjalan tanpa terasa dan ujung-ujungnya kita berhasil ngerjain banyak. Kalau pernah ngerasain ini, mudah-mudahan teman ngerti maksud saya. Misalnya, kalau kerjanya programming ya, dapat satu tugas, benar-benar fokus, kita murni ngoding dan mikir gimana cara nyelesain masalahnya, sampai 2-3 jam kita ngerjain terus kita mungkin istirahat, setelah itu kita mulai ngoding lagi. Selama ngoding benar-benar kepala tuh cuma mikirin tugas yang sedang dikerjakan, cara mecahin masalah-masalah yang ketemu, dan tanpa sadar kita udah menghabiskan 2 atau 3 jam lagi dan kerjaan kita udah banyak yang benar-benar beres. By the way, saya ngasih contohnya coding dan programming karena itu contoh yang paling saya kenal dari kerjaan saya, tapi konsep ini juga berguna untuk banyak profesi atau aktivitas lain, misalnya belajar untuk mahasiswa atau jadi penulis, membuat desain grafis, dan seterusnya. Kembali ke deep work tadi, situasi kayak gini nggak terjadi tiap hari biasanya, tapi kalau pas terjadi kayak gini, biasanya setelah selesai kerja muncul rasa puas yang gede banget di hati kita kayak berjam-jam olahraga otak, mencahin masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, dan di akhirnya kita punya hasil yang bisa kita banggakan. Ini adalah ciri-ciri dari deep work. Salah satu pakar deep work ini adalah Cal Newport, seorang dosen ilmu komputer di Universitas Georgetown, salah satu universitas top Amerika. Dia yang mencetuskan istilah deep work ini dan menulis buku dengan judul yang sama, dan juga dia banyak menulis tentang topik ini di blognya. Menurut saya bukunya sangat berguna dan recommended banget buat teman-teman. Kebanyakan tips yang saya bahas di video ini berasal dari yang saya tangkap dari buku ini. Menurut buku Newport, ciri-ciri dari deep work adalah konsentrasi tinggi, waktu lama, nggak ada gangguan, dan kerjaannya menantang kemampuan berpikir kita sampai ke batas maksimal. Kerja yang dihasilkan deep work ini bernilai tinggi, mengasah skill kita, dan susah ditiru orang lain tanpa skill seperti kita. Kebalikan dari deep work ini adalah shallow work atau kerja dangkal, misalnya ngebalesin chatting dari teman-teman, kebanyakan meeting, nulis email koordinasi, atau ngoding tapi nggak bisa fokus, atau sebentar-bentar ngecek window lain. Sering shallow work ini bagian dari kerjaan kita juga. Tentu aja nggak mungkin kita abaikan aja chattingan dari rekan kita atau email dari bos kita, tapi biasanya hasil dari kerja dangkal ini nggak bernilai tinggi dan nggak menghasilkan kepuasan batin seperti halnya kalau kita kerja di work. Inilah kenapa deep work ini adalah kunci produktivitas atau efektivitas kita sebagai seorang profesional. Misalnya kita kerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu, kalau kebanyakan kita cuma ngerjain shallow work atau kerja dangkal, nggak akan bisa seproduktif atau menghasilkan kerja yang bernilai tinggi seperti orang yang rutin melakukan deep work atau kerja mendalam. Bisa jadi 2 atau 3 jam deep work itu hasilnya bernilai berkali-kali lipat dibanding waktu yang sama kita pakai untuk kerja dangkal atau shallow work. Kalau lihat di sekitar kita, kenapa ada teman yang jago banget, misalnya kita bisa amati baik-baik dia kerjanya gimana, kenapa kerjanya bagus banget. Saya yakin seringkali salah satu faktornya itu adalah kemampuan dia untuk melakukan deep work. Fokus ke kerjaannya, nggak memedulikan gangguan dan menerima tantangan yang memaksimalkan kemampuan berpikirnya. Gimana biar kita bisa kayak gini juga? Salah satu tips yang disarankan di bukunya Newport ini adalah mengatur jadwal kita. Tiap pagi ketika mulai kerja, kita jadwalkan agenda hari itu. Target kita adalah memaksimalkan blok waktu yang panjang dan nggak terganggu. Sehingga pada blok waktu panjang ini kita bisa fokus melakukan deep work. Gimana contoh ngatur jadwal kayak gini? Jadi katakanlah misalnya udah ada agenda meeting nih jam 10 sampai jam 11 dan kita tahu kalau istirahat siang, makan, sholat dan lain-lain mulai jam 12. Dari sini kita bisa tahu kalau waktu jam 11 sampai jam 12 kemungkinan kita akan nggak bisa fokus lama-lama karena bakal putus waktu istirahat siang. Jadi kalau udah jadwalnya kayak gini, kemungkinan bisa kita pakai untuk deep work mungkin pagi sebelum jam 10 dan terutama siang setelah jam istirahat selesai, misal katakanlah jam 1 sampai selesai kerja. Dan ini bisa kita atur kerjaan-kerjaan yang dangkal, yang nggak butuh fokus atau tantangan intelektual tinggi. Kita kerjakan aja di jam 11 sampai jam 12 ini, yang kita tahu kita nggak akan bisa fokus lama-lama. Tapi jam 1 ke atas harus kita jaga baik-baik, jangan sampai ada gangguan yang datang ke kita jam segini. Kalau ada yang mau ngobrol, meeting baru, dan segala macamnya, kita harus hindari. Berapa lama satu blok deep work ini? Ini mungkin beda-beda tiap orangnya, tapi menurut saya nggak bisa terlalu pendek, karena kita butuh waktu pemanasan untuk mencapai keadaan optimal dalam kondisi deep work ini. Minimal, menurut saya satu blok itu harusnya 1,5 jam minimal ya per blok, tapi kalau bisa lebih dari itu, katakan 2 jam atau lebih.
Tapi jangan dipaksain kelamaan juga, karena lama-kelamaan fokus kita akan lama-lama turun, susah dijaga di kondisi maksimal terus, jadi butuh istirahat atau break. Kalau pakai contoh jadwal tadi, bisa jadi contohnya kayak gini. Jadi jam 1 sampai 3 itu blok pertama di work kita, terus habis itu kita break, mau ngemil lah, atau sholat asar lah, atau mau ngebalasin chatting teman-teman, atau mau ngobrol-ngobrol. Tapi bukannya kita cuma 100% kerja dari pagi sampai sore ya. Di work ini berhenti dan ngerjain yang lain ini penting juga. Pertama mungkin karena emang ada kewajiban yang lain, terus juga karena kalau kita kelamaan stamina kita akan susah juga untuk fokus terus berjam-jam. Tapi yang penting jangan dikit-dikit putus. Jadi kita usahakan waktu fokusnya agak lama, minimal 1,5 jam atau kalau bisa 2 jam atau lebih sebelum kita break atau ngelakuin selingan. Kembali ke jadwal tadi, misalnya break selesai jam 3.30, kita mulai lagi coba kembali ke kondisi deep work sampai kita selesai kerja di hari itu. Jadi itu tips pertama, atur jadwal kita dan pastikan ada blok untuk deep work yang kita jaga baik-baik, jangan sampai terganggu atau disela kegiatan lain yang bisa dikit-dikit memutus fokus kita. Tips lain yang penting adalah hilangkan sumber gangguan supaya memang kerja kita benar-benar jadi fokus sehingga mencapai puncak produktivitas dan kualitas kerja yang merupakan ciri dari deep work ini. Sumber gangguan ini ada macam-macam. Kadang ada hal yang merupakan bagian dari kerjaan kita, jadi sekilas kesannya nggak bisa dihindari. Misalnya ngejawabin chat dari teman kantor lah, atau nulis email atau laporan lah, nanggapi pertanyaan teman, meeting, koordinasi, dan sebagainya. Inilah yang istilahnya shadow work tadi. Ini semua bagian dari tugas kita, tapi bukan bagian dari deep work atau kerja mendalam. Tentu saja nggak bisa kita hilangkan atau kita abaikan sama sekali, tapi bisa kita akali agar waktunya nggak mengganggu deep work. Karena kayak tadi saya sebutkan, dengan mengatur jadwal, kita booking jadwal deep work. Jadi hal-hal dangkal yang harus kita lakukan di luar blok deep work ini, jangan sampai di dalam blok. Karena kalau di dalam blok deep work akan memutuskan fokus kita. Jadi kalau kita booking blok deep work kita dari jam 1 sampai jam 3, dan jam 3.30 sampai selesai, maka jangan lakukan yang dangkal-dangkal ini dalam 2 periode. Kenapa menghilangkan gangguan ini penting? Karena ternyata untuk mencapai kondisi optimal dengan konsentrasi dan produktivitas tinggi itu butuh waktu. Nggak bisa kita mulai kerja 1 menit terus mencapai tahu kita kondisi optimal. Biasanya harus perlahan dulu, tingkat konsentrasi mulai dari bawah terus pelan-pelan naik sampai ke maksimal. Kalau kita putus lagi di atas terus kita putus gangguan, akan turun lagi ke posisi bawah. Nah, inilah yang harus dijaga jangan sampai terjadi selama blok di bawah kita. Kalau dikit keganggu ya, tingkat konsentrasi kita akan turun terus. Jadi belum sempat naik dah turun, dan akan butuh waktu lama lagi untuk kembali ke atas. Jadi kalau misalnya blok deep work kita lamanya 2 jam, kita targetkan mayoritas 2 jam ini kita berada dalam kondisi maksimal. Kalau setiap 15 menit kita ganggu terus reset mulai dari bawah lagi, kalau gini nggak akan mencapai manfaat maksimal dari deep work. Ini penting banget karena kalau kita nggak disiplin menghindari kerjaan-kerjaan dangkal kayak gini, seringkali godaan yang muncul adalah mendahulukan kerjaan dangkal dibanding deep work. Kenapa? Karena sekilas kerjanya kelihatan gampang, cuma balasin chatting atau cuma nulis email yang sederhana, dibanding ngerjain coding yang rumit yang butuh mikir. Jadi bagian malas di otak kita akan bilang, tuh kerjaan aja yang gampang ini dulu aja atau yang itu dulu aja. Terus tanpa sadar waktu kita akan habis untuk kerjaan dangkal ini, karena emang kerjaan kayak gini biasanya nggak ada habis-habisnya. Padahal kita tahu yang menghasilkan nilai atau value tertinggi dari kerjaan kita bukanlah kerjaan-kerjaan dangkal ini, tapi karya kita yang nilainya tertinggi adalah ketika kita melakukan deep work. Jenis gangguan kedua adalah sumber gangguan dari luar kerja. Contoh yang paling umum adalah media sosial atau chatting, misalnya WhatsApp lah, TikTok lah, Instagram lah, atau browsing baca berita, baca artikel di internet yang hampir semuanya nggak bersifat wajib, nggak harus dilakukan saat itu juga. Ini penting banget untuk dihindari dan disingkirkan karena sangat mengganggu deep work kita. Kadang kita refleks saja tuh, ngecek WhatsApp sebentar atau buka browser sebentar, tapi sebentar apapun yang namanya gangguan akan membuyarkan atau memutuskan konsentrasi kita yang udah terbangun sebelumnya. Jadi kayak tadi lagi, konsentrasi kita yang udah tinggi jadi terputus, kita cuma baca WhatsApp 1 menit, 2 menit, tapi membuyarkan konsentrasi yang butuh waktu lama untuk dikembalikan lagi ke kondisi maksimal. Jadi masalahnya bukan di waktu untuk baca pesannya ya, waktunya mungkin cuma 1-2 menit kita baca pesan, tapi waktu yang kita butuhkan untuk pulihkan lagi konsentrasinya. Ini nggak mungkin cuma 1-2 menit, tapi bisa makan 15-30 menit untuk kembali lagi ke kondisi fokus dan produktivitas penuh. Jadi sayang banget kalau kita dikit-dikit keganggu kayak gini. Jadi gimana cara ngindarinya? Menurut saya yang paling wajib itu adalah matikan notifikasi. Jangan sampai pesan WA atau notifikasi Instagram menghasilkan bunyi getaran atau bubble notifikasi di HP atau di komputer kita, karena
Karena yang namanya sosial gini bikin penasaran. Jadi bunyi ting sekali aja seringkali udah mengorek rasa penasaran kita, dan fokus kita yang udah susah-susah kita bangun jadi putus karena kita keburu mikir, wah siapa nih yang komen di foto saya, ya enggak? Jadi menurut saya matiin aja, nggak usah sampai bunyi bahkan getar. Cukup nanti-nanti aja ketika kita ngecek sendiri pesan baru atau notifikasi baru ketika waktunya udah cocok dan nggak mutus fokus kita. Selain itu perlu juga kita uninstall kebanyakan aplikasi-aplikasi pengganggu dari HP kita, misalnya media sosial, tempat buka meme, atau hal-hal lain yang menggoda kita untuk dikit-dikit ngecek. Kalau saya sendiri sih media sosial nggak ada saya install di HP. Kalau memang perlu saya pakai di komputer aja. Karena sering kali kalau di HP itu kita sering impuls ngecek HP sendiri, dikit-dikit buka buat ngecek, jadi bahaya banget. Kalau perlu sekalian aja di komputer kita nggak simpan passwordnya dan sering-sering logout. Jadi kalau kita impuls, kita buka tab baru, buka media sosial, harus masukin password. Jadi ketika ini kita jadi berhenti dan ingat buat supaya kita nggak ngelanjutin impuls buka-buka nggak jelas ini. Terkait dalam menghindari gangguan ini, kita juga harus membiasakan diri tahan kerja lama-lama. Karena yang namanya kerja, seseru apapun nggak mungkin 100% seru. Jadi kadang-kadang kita akan ngerasa bosan atau tergoda untuk ngecek hal-hal lain yang lebih menarik. Misalnya ngerumpi lah, atau balasin WhatsApp, ngecek notifikasi media sosial. Terutama kalau kita masih setengah jalan membangun konsentrasi, masih gampang kena godaan atau gangguan. Ini memang butuh waktu untuk membiasakan diri, kita menahan diri, tapi ini kunci yang sangat penting. Satu lagi tips dari buku ini adalah menciptakan rutinitas terkait periode deep work kita. Jadi ada hal rutin yang menandai kita sedang berada dalam posisi deep work. Sehingga dalam periode ini kita jadi sungguh-sungguh sadar dan proaktif dalam menolak gangguan ataupun kerjaan-kerjaan yang dangkal. Kalau saya misalnya suka mulai periode deep work dengan sedikit mengubah konfigurasi meja saya dan juga dengan minum kopi. Jadi kalau saya udah ngelakuin ini, sudah ngatur meja dikit dan sudah minum kopi, saya tahu saat itu saya udah harus maksimalkan fokus kerja di tugas yang menantang. Jadi jangan sampai keganggu tugas-tugas lain yang sepele, apalagi keganggu hal-hal di luar kerja kayak media sosial atau chatting-chattingan. Saya suka trik ini karena minum kopi itu biasanya bikin tambah melek, fokus tinggi, dan lebih kuat mikir. Jadi saya nggak mau sia-siakan bonus yang datang dari kopi ini untuk hal-hal dangkal atau nggak berguna. Contoh lain yang disebut di buku ini adalah bikin tabel. Jadi setiap minggu ada satu baris, dan setiap kita berhasil melakukan deep work, kita tandai satu tanda per jam untuk di baris minggu itu. Jadi nanti di akhir minggu kita bisa jumlahkan skor kita minggu ini. Ini juga membantu kita agar lebih sadar dalam membedakan yang mana yang deep work dan mana yang bukan, dan bisa jadi menambah motivasi kita agar skor kita setiap minggu semakin meningkat. Bahkan tips lain yang diberikan buku ini adalah tindakan sederhana kayak ambil nafas dalam-dalam terus bilang aktivasi deep work ketika mulai, atau shutdown ketika selesai. Menurut si Newport, ini adalah tindakan yang berguna untuk menyadarkan diri kita akan batas antara deep work atau bukan. Dan kalau teman-teman ngerasa aneh ngomong kayak gini, teman-teman bisa aja ganti dengan kebiasaan yang lain. Misalnya biasakan baca doa, misalnya, itu kan juga bagus. Tips lain dari buku ini adalah ketika udah selesai kerja, kita benar-benar tinggalkan semua yang berbau kerjaan. Jangan ada setengah-setengah. Jadi misalnya sore-sore ya udah mau selesai kerja, setengah kerja tapi setengah ngerjain hal-hal lain. Daripada gini, mending selesai aja kerjanya, kerjakanlah aktivitas lain 100%. Misalnya kalau kita mau jalan-jalan keliling kompleks, mau relax, mau ngerjain hobi, nyari hiburan dan sebagainya, ya 100% tinggalin aja kerjaan kantor. Dia juga nyaranin ada waktu tetap, misalnya tiap hari kita usahakan jam segitu udah stop kerja. Misal kalau kita target stop kerja jam 5.30, berarti jam 5-an atau jam 5.15 maksimal kita udah siap-siap selesaikan kerjaan kita hari itu. Simpan file-file yang udah kerjaan, dan pastikan udah nggak ada lagi hal urgent atau hal mendadak yang harus kita tangani di hari itu. Jadi ketika 5.30 kita udah siap benar-benar keluar atau disconnect dari kerja. Benar-benar disconnect ini penting karena menurut dia kerjaan setengah-setengah itu nggak akan produktif juga. Jadi daripada ngabisin waktu ngerjain setengah-setengah, mending ditinggalin aja sama sekali. Waktunya kita bisa benar-benar pakai untuk relax ataupun untuk aktivitas lain. Aktivitas lain ini bisa membantu otak bawah sadar kita untuk mengonsolidasikan hal-hal yang kita pelajari di hari itu, mengembalikan stamina kita, dan di hari berikutnya tanpa sadar, relax kita ini akan menambah produktivitas kita. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah pernah ngerasain yang namanya deep work kayak gini? Apakah sering atau jarang? Dan apa aja biasanya tantangannya kalau nggak bisa sering? Apakah karena banyak tuntutan kerjaan dangkal seperti meeting, koordinasi, atau pembalasan email, ataukah banyak gangguan eksternal, misalnya media sosial atau grup chat, ataukah ada tantangan lain
Seperti biasa saya undang teman-teman untuk komentar supaya saya jadi bisa tahu juga apa tantangan teman-teman. Ini akan membantu saya supaya tahu apa yang perlu dibahas di video selanjutnya. Oh ya, yang saya bahas di sini baru sebagian dari yang dibahas di bukunya Cal Newport tadi, dan mungkin juga ada yang saya sampaikan salah. Menurut saya recommended banget baca aja bukunya. Judul dan tautan buku ini ada saya tulis di bawah kalau teman-teman tertarik. Yang pastinya jauh lebih lengkap penjelasannya dibanding penjelasan saya yang singkat dan mungkin salah ini. Udah ada terjemahan bahasa Indonesianya juga, tapi saya sendiri belum ngecek apakah terjemahannya bagus atau enggak. Seperti biasa, kalau suka konten channel kita biasanya isinya tips karir, wawasan dunia IT, dan tutorial pemrograman, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Kalau ada saran untuk video ini atau apa yang mau kita bahas untuk selanjutnya, silahkan komentar juga. Sampai jumpa, terima kasih.